Siapa sih yang nggak tahu film Scream besutan Wes Craven yang pertama kali dirilis tahun 1996? Bahkan film yang ikonik itu sampai sekarang udah ada franchise-nya ya. Film yang terkenal dengan kotanya Woodsboro, California, ini menceritakan tentang seorang pembunuh yaitu Ghostface yang mengincar para remaja di kota tersebut. Nah, film ini juga dibuka dengan opening scene yang sangat ikonik dari Drew Barrymore, cast of Charlie's Angels. Ya. Jadi dia tuh mau nonton scary movie. Before she watch, dia prepare popcorn. Nah, sambil nunggu popcorn, tiba-tiba ada telepon masuk. Teleponnya masih yang telepon ini ya, bukan pakai yang telepon kayak handphone, tapi telepon yang kayak digantung, diambil. Tuh. Nah, pas dia nelfon kayak gini kan, "Hello, who is this?" I said, "Who is this?" "Who am I speaking to?" "Sorry, I think you got the wrong number." Abis itu dia matiin. Tapi si Ghostface nelfon mulu, nelfon mulu. Sambil dia nanya lagi ngapain. Abis itu dijawab lah kalau dia tuh lagi mau nonton scary movie, bla 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 bla. Ya udah. Sampai ada kalimat Ghostface ya, dia bilang kayak gini. "Because I wanna know who I'm looking at." Hal ini membuat si Casey tentu shock. Karena dia sendiri di rumah dan rumahnya tuh jauh dari kota. And then dia kunci semua pintu yang ada di rumah dia karena dia udah ketakutan. Oke. Habis itu dia matiin, dia cepet-cepet kabur lagi, dia lari ke dapur, tapi ditelepon lagi. Dia bilang, "Don't hang up my phone." Oke. Dia suruh hidupin lampu dekat kolam renang. Ternyata pacarnya si Steve itu udah disekap, bukan disekap ya, kayak disekap sih, kayak udah diikat tangannya lah. Tentu si Casey takut dong. Oke, akhirnya mereka jadi kayak si Ghostface ini nanya, what is your scary movie, bla 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 bla. Jadi dia kayak lempar-lempar pertanyaan kayak kuis gitulah, kuis trivia horor. Casey harus jawab dengan benar. Kalau enggak ya tahu dia harus nanggung konsekuensinya sendiri. Oke. Sampai dia kabur. Si Casey bilang, "I will call the police." Percuma, kata Ghostface. Karena police never make it in time. Karena polisi juga nggak akan pernah tepat waktu datang. Apalagi rumah dia itu jauh dari kota. Oke, akhirnya kabur. Sayang, pas orang tuanya datang, si Casey ini ditusuk di step. Di bagian chestnya dia sat. Udah. Habis itu dicek yang dia mau bilang, "Mam, nggak bisa kan?" Padahal orang tua itu udah datang loh sampai di rumah dia. Akhirnya apa? Dia nggak selamat dan dia digantung, diikat pakai tali di depan rumah yang ada pohon gedenya. Habis itu mamanya teriak. Itu opening scene yang sangat-sangat ikonik ya guys, dari Drew Barrymore. Filmnya ini tuh simple, cuma film ini sangat ikonik. Jadi meskipun banyak film slasher pada eranya ya, tapi tetap film ini itu beda. Karena si Wes Craven ahli dalam mengeksekusi setiap scene-nya. Bahkan kita bakalan nggak ngeh sama pelakunya. Jadi plot twist-nya itu memang bener-bener nggak terduga ya. Meskipun ada sebagian orang yang ngeh.
Tapi mostly kita nggak akan tahu bahwa pelakunya adalah orang tersebut. Jadi si Wes Craven ini benar-benar ciamik ya dalam memamerkan setiap adegan yang ditampilkan. Talk about acting skills. Kemampuan acting mereka itu kelas A ya. Nah, pada saat itu mereka mostly umurnya itu ya 20 sampai 30 tahun. Jadi setiap karakter yang dimainkan itu mempunyai peran tersendiri. Sehingga penonton pun gak akan kecewa. Jelas, acting mereka sangat bagus. Di dalam film Scream, jelas sekali ya kalau misalnya si Ghostface ini tuh dia tuh mempunyai pattern atau signature dalam membunuh korbannya. Oke. Jadi dia itu diuliknya dulu kehidupan pribadi para victimnya, lalu menyerang sisi psychologicalnya. Nah, kemudian mengajak korban untuk bermain tebak-tebakan sebelum menghabisi mereka. Perlu digarisbawahi nih, biasanya pembunuhan itu dilakukan di malam hari dan juga di lokasi yang terisolasi. Kebanyakan sih di rumah atau bukan tempat umum lah ya. Tapi kadang juga siang hari, sehingga terjadi inkonsistensi. Nah, yang anehnya itu, percaya nggak percaya, si Ghostface ini kan suka ngebunuh ya di rumah korban biasanya. Kalau nggak di rumah korban ya di rumah. Pasti aja ada pintu yang selalu kebuka, entah pintu ke, entah jendela, dan dia bisa selalu masuk dari mana aja. Oke? Tapi kalau di Scream, kadang dia juga nggak mengenal waktu ya. Jadi kadang kalau misalnya dia pengen ngebunuh siang hari, dia akan ngebunuh siang hari. Jadi ada terjadi inkonsistensi ya di dalam film Scream tersebut. Ghostface usually kills victim yang memiliki relationship between each other. Entah itu teman, family, atau apa. Pokoknya memiliki hubungan ya. Jadi dia nggak akan sembarangan ngebunuh orang tanpa tahu dulu backgroundnya siapa, apakah hubungannya dengan the victim, dan lain-lain. Biasanya di film slasher atau thriller, polisi selalu telat nih nolongin korban. Sama juga dengan Scream. Korbannya udah koit duluan. Entah mungkin karena tempatnya yang terisolasi ya, dan bahkan jauh dari perkotaan, sehingga di dalam film ini polisi selalu telat untuk nyelamatin si korban sebelum dibunuh oleh Ghostface. Yang diincar oleh Ghostface adalah Sidney Prescott, seorang heroin yang merupakan badass girls yang selalu survive dalam pembunuhan Ghostface. Pokoknya dia tuh selalu aja selamat ya. Entah mengapa dan bagaimana caranya, yang jelas dia selamat. Bukan hanya di film pertama, tetapi di film franchise Scream yang berikutnya juga. Nah, Ghostface juga mempunyai motif tersendiri kenapa Sidney harus dibunuh. There's a reason why Sidney become a victim. So, kalau kalian suka nonton film slasher remaja dengan plot twist yang tak terduga, kalian harus nonton film ini sambil ditemani makan popcorn. I give 7.9 for the movie.